Selanjutnya kita siapkan alat dan kita siapkan diri. Setelah siap membuka alat, kita pakai perlengkapan APD. Setelah siap memakai perlengkapan APD, lalu kita mencuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Jika ada perhiasan di tangan, maka boleh kita lepas. Setelah siap mencuci tangan, lalu kita pasangkan underpad di bagian bokong ibu. Dan kain segitiga di bagian bawah bokong ibu juga. Setelah itu, maka kita pasangkan handuk di atas perut ibu. Lalu kita pasangkan handskun sebelah tangan terlebih dahulu dan kita masukkan oksitosin ke dalam speed. Setelah itu, kita pasang handskun sebelah kiri dan kita ambil kapas, lalu kita basahi dengan air DTT. Lalu kita melakukan vulva hygiene. Yang pertama labia major dan labio minor dari atas sampai bawah, lalu di pertengahan dari atas sampai anus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dalam PT atau vagina touch. Kita periksa pembukaannya sudah berapa, lalu periksa ketuban apakah masih utuh atau tidak. Di sini ketuban ibu masih utuh. Setelah itu, periksa bagian terbawah janin, apakah kepala atau bagian lain. Jika kepala adalah bagian terbawah janin, maka selanjutnya kita periksa apakah ada molase atau penyusupan. Di sini keadaan ketuban ibu masih utuh, maka kita lakukan amniotomi dengan menggunakan setengah koher. Kita masukkan perlahan di antara kedua jari, kemudian kita sayat lapisan ketuban ibu. Kemudian kita keluarkan setengah koher secara perlahan dan langsung masukkan ke dalam wadah klorin. Di sini ketuban ibu sudah pecah, maka keluarkan jari secara perlahan, lakukan pelepasan handskun. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Pertama, kita buka handuk penutup ibu dan mengambil Doppler dan gel. Kemudian, oleskan jeli pada perut ibu dan di ujung Doppler. Lalu periksa DJJ. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah ingin ditemani selama persalinan. Jika iya, tanyakan ingin ditemani oleh siapa. Dan ibu menjawab ditemani oleh suami. Pak, silakan masuk, Pak. Ibu jelaskan pada suami bahwa DJJ bayinya normal, yaitu di angka 140. Dan letak bayinya juga normal. Anjurkan suami untuk meletakkan tangannya di atas perut ibu. Dan rasakan apakah perut ibu menegang. Jika perut ibu menegang, maka itu kontraksi. Beritahu suami untuk membimbing ibu untuk meneran saat persalinan. Letakkan tangan di bagian bawah segitiga dan tangan satunya di atas untuk menahan adanya fleksi. Kemudian saat kepala lahir, bersihkan lendir di bagian hidung menggunakan kain tersebut. Lalu periksa apakah ada lilitan tali pusat di bagian leher bayi. Kemudian setelah bayi putar vaksi, letakkan tangan biparietal dan gerakan ke bawah lalu ke atas. Kemudian pindahkan tangan ke bagian dada dan tangan kiri sanggah susur atau menyanggah dan menyusur. Di lahir, periksa keadaan bayi dan pastikan tidak ada terjadi aspeksia. Tindakan selanjutnya setelah bayi lahir, kita lakukan suntikan oksitosin yang dimana letaknya 3 jari di atas pangkal paha ibu. Tindakan selanjutnya, kita potong tali pusat atau kita klem. Klem yang pertama 3 cm dari pusat, lalu klem yang kedua 2 cm dari klem pertama tersebut. Lalu kita potong
tali pusat di antara pertengahan klem tersebut. Setelah kita potong, lepaskan klem yang kedua. Kemudian, jepit tali pusat menggunakan klem tali pusat bayi dan klem yang pertama lepaskan.